Shalom. Di sini saya akan menjelaskan untuk hidup. Terus dua cara hidup. Di sini kita bikin tabelnya dulu. Di sini kita tahu Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia juga menciptakan langit dan juga manusia. Dia menciptakan manusia supaya manusia hidup dan berkuasa di bawah otoritas Tuhan. Yang terambil dari ayat Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Tapi di sini manusia mau hidup di dunia dan berkuasa tanpa otoritas dari Tuhan. Manusia pengen berkuasa di bumi tanpa Tuhan. Yang terambil dari ayat Roma 3:10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Akibat dari keserakahan manusia, Tuhan menghukum manusia, yaitu manusia akan mengalami kematian. Yang terambil dari ayat Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tetapi di sini Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya dia menebus dosa-dosa manusia di kayu salib. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di sini Tuhan membangkitkan kembali Yesus Kristus supaya Dia mengambil ahli dunia. Dia berkuasa kembali di dunia supaya manusia hidup penuh dengan pengharapan. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di sini kita diberikan dua cara untuk hidup. Yang pertama, hidup suka-suka kita. Dan yang kedua, hidup di bawah otoritas Tuhan. Nah, di sini adik mau pilih yang mana? Hidup suka-suka atau hidup bersama Tuhan? Hidup bersama Tuhan. Haleluya. Yang terambil dari ayat Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah yang ada di atasnya. Nah, di sini kalau adik mau hidup di bawah otoritas Tuhan, kita diberikan 3 syarat, yaitu yang pertama, berdoa. Saya contohkan doanya, bisa diikuti? Bisa. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami tidak layak Kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat daripadamu. menerima berkat semua daripada. Tetapi hari ini kami percaya Tapi hari ini kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami.
bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan cara yang kedua itu adalah taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Ini adalah presentasi 2 cara hidup. Semoga bermanfaat. Shalom. Damai di hati.